Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sport Malam. Kita ke PON 20 Papua, Sport Lovers tim futsal tuan rumah berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Jawa Barat dengan skor 4-2. Sementara di cabang polo air, Jawa Barat sukses merebut emas usai singkirkan DKI Jakarta. Berikut hasil selengkapnya. Tim futsal putra berlangsung sengit saat Papua berjumpa Jawa Barat. Tuan rumah yang lebih mendominasi jalannya pertandingan mampu menutup laga dengan kemenangan 4-2. Hasil ini membawa tim futsal Papua berhak atas medali emas dan Jawa Barat medali perak. Untuk medali perunggu diraih Nusa Tenggara Barat usai kalahkan Jawa Timur. Tim polo air putra Jawa Barat menorehkan sejarah dalam PON 20 Papua dengan meraih medali emas pertama dalam keikutsertaan mereka. Medali emas bersejarah ini diraih tim polo air putra Jawa Barat usai singkirkan DKI Jakarta dengan skor 8-5. Sedangkan kontingen tuan rumah yang tampil cukup baik di awal akhirnya meraih medali perunggu. Tuan rumah Papua meraih medali emas di cabang olahraga senam. Pesenam muda Abi Yurafi sukses menambah medali emas untuk kontingen tuan rumah di senam artistik putra nomor senam lantai dengan mengantongi skor 13,875 poin. Medali perak dan perunggu direbut wakil Jawa Timur, Feroswan, dan perunggu menjadi milik Joseph Jundah dari DKI Jakarta. Di nomor palang senam bertingkat putri, atlet Sulawesi Selatan Mutia Nur Cahya berhak atas medali emas dengan mengemas poin 11,033. Medali perak direbut Tasya Miranda asal Jawa Timur dan Nadia Indah DKI Jakarta harus puas membawa pulang medali perunggu. Dari cabang judo, kontingen Bali keluar sebagai juara umum dalam perhelatan PON 20 Papua dengan meraih 6 medali emas dan 6 perunggu. Di hari terakhir, Bali mengamankan medali emas ke-6 di final bergu campuran mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 4-1. Sementara Jawa Barat finish di posisi 2 dan DKI Jakarta di urutan ketiga. Sementara itu, Sport Lovers cabur renang perairan terbuka memasuki babak final putra dan putri di nomor 5.000 meter. Atlet putra DKI Jakarta Ernest Fabian Wijaya dan atlet putri Resa Kania Dewa dari Jawa Timur berhasil merebut medali emas. Pada nomor renang perairan terbuka 5.000 meter, atlet DKI Jakarta Ernest Fabian Wijaya sukses finish tercepat usai melahap 2 putaran dengan waktu 1 jam 3 menit 48 detik. Sementara atlet Jawa Timur Nanda Wahyu Zendro harus puas meraih medali perak. Sementara wakil Jawa Barat Rasfi Amila yakin meraih medali perunggu. Di sektor putri, atlet Jawa Timur Resa Kania Dewi juga mampu menjadi yang tercepat hingga mampu menyumbangkan medali emas ke-17 untuk Jawa Timur. Resa mencatatkan waktu 1 jam 6 menit 04 detik. Sementara medali perak diperoleh perenang jarak jauh asal Jawa Barat Raina Swami Grahana, sedangkan Valeria Paulini Yuwono dari daerah istimewa Yogyakarta meraih medali perunggu. Atlet nasional kuasai nomor individu rekrut putra cabang olahraga panahan PON 20 Papua. Dianda Koirunisa yang membela Jawa Timur meraih emas di sektor putri. Sementara di bagian putra, Alfianto Bagas dari Jawa Tengah ditantang Hanif Wijaya dari Jambi di partai pamungkas. Di luar dugaan, Hanif mampu tampil konsisten dan menyegel medali emas dengan skor telak 6-2. Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan Mimika Sport Center MSC yang dibangun PT Freeport Indonesia mampu menjadi gudang yang dapat melahirkan atlet berprestasi. Erick Thohir mengaku takjub dengan pembangunan MSC sebagai bentuk dukungan PT Freeport Indonesia untuk penyelenggaraan PON 20 Papua di Mimika. Erick pun menyempatkan diri untuk menonton pertandingan basket putri PON 20 antara DKI Jakarta dan Papua. Tak hanya Erick, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Presiden PT Freeport Indonesia Tony Wenas, serta Bupati Mimika Elvinus Omaleng ikut menyaksikan pertandingan yang dimenangkan oleh DKI Jakarta. Nah, bagaimana justru tadi efisiensi dan saling memanfaatkan. Sama juga ya,
Ya, saya berharap tadi ya pertandingan SD, SMP, SMA, ada universitas, perguruan tinggi yang ada di Papua ya bisa dilakukan fasilitas di sini karena ada lapangan atletik, lapangan indoor dan lain-lainnya. Sementara itu, Presiden PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan pihaknya akan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah Mimika untuk menggelar event olahraga berkelanjutan pasca PON. Seperti tadi disampaikan Pak Menteri, ini fasilitas ini kedepannya jangan sampai kemudian terhenti. Maksudnya tidak ada kegiatan, sehingga kami mengajak pemerintah kabupaten dan kami yakin juga pemerintah Kabupaten Mimika punya program untuk itu, yaitu untuk mengadakan regular pertandingan yang secara tahunan di tempat sini, di kompleks ini untuk bisa mengutilisasi ini. Ini kompleks lumayan besar, ada atletik, ada berbagai macam cabang olahraga bisa dilakukan di sini. Erik pun berharap usai PON nanti, MSC dapat terus digunakan untuk aktivitas olahraga, baik kejuaraan daerah maupun nasional. Irsul Panca Aditra, Kompas TV, Timika. Berikutnya Sport Lovers, Teluk Yos Sudarso di Kota Jayapura menjadi lokasi final renang perairan terbuka. Putra dan putri terbaik dari beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan kemampuan renang jarak jauhnya. Nomor ini diharapkan menjadi cabang favorit. Perhelatan PON 20 di Papua menjadi magnet tersendiri bagi kontingen daerah, panitia pelaksana hingga pejabat penting di Indonesia. Indahnya hamparan aksesoris perairan biru, khususnya di Kota Jayapura, membuat olahraga perairan semakin marak, dengan harapan dapat digeluti masyarakat di masa depan. Hadir untuk memantau jalannya final olahraga renang perairan terbuka, Wakil Ketua Umum PBPRSI Sarman Simanjorang dengan tegas siap menggelar event berskala internasional di Kota Jayapura. Kami terus terang saja melihat venue-nya luar biasa, sangat-sangat bagus dan sangat layak ya untuk dijadikan pertandingan-pertandingan yang bertaraf internasional ke depan. Ya mudah-mudahan dengan adanya PON di Papua ini nantinya PON Papua, mungkin dukungan dari Pak Wali Kota, ya mudah-mudahan ke depan akan dilakukan kejuaraan-kejuaraan dunia di sini. Dan kami juga sampaikan bahwa PBPRSI dengan adanya stadium akuatik yang bertaraf internasional, kami juga ke depan akan merancang adanya kejuaraan-kejuaraan internasional di Papua. Satu kebanggaan bagi kami bisa memperlihatkan keindahan Kota Jayapura dan dari ufuk timur Indonesia bisa ada peraih prestasi untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan kami ingin supaya pada potensi-potensi di Papua, kami lihat kurang sekali minat dengan perairan. Kami akan bekerjasama dengan KONI Papua dan KONI Kota Jayapura dan tempat ini bisa dijadikan sebagai tempat pelanas untuk Indonesia ke depan. Sementara atlet tuan rumah Papua juga kali pertama mengikuti pertandingan renang perairan terbuka. Risyanto di nomor 3.000 meter, Rickson di nomor 5.000 meter, hingga Simon 10.000 meter. Di sektor putri ada Sri Wahyuni nomor 3.000 meter, sedangkan nomor 6 perairan terbuka masih dikuasai DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Rinin Taniken, Arif Rahman, Kompas TV, Jayapura, Papua.